Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang mengikuti pembahasan kemarin, ini merupakan aplikasi lanjutan dari PRSR. Jadi pimpinan perubahan dan sadar refleksi kemarin akan kami lanjutkan pada aplikasi berikut ini. Yang akhir daripada aplikasi ini nanti adalah strategi pendampingan, memperoleh strategi pendampingan dan rekapitulasi daripada PRSR. Jadi kalau yang kemarin itu aplikasinya adalah satu siklus, yaitu ini sebelum pendampingan. Siklus pertama, proses output, input proses output tentang nilai PR dan SR untuk mencari komitmen awal. Dari komitmen awal ini nanti kita temukan yaitu strategi pendampingan. Nah, strategi pendampingan inilah nanti kita gunakan dalam proses atau saat proses pendampingan pada responden atau yang didampingi atau kepala sekolah biasanya dalam hal ini. Nah, setelah itu kalau dalam aplikasi ini yaitu kita mengarah ke selain SP yaitu strategi pendampingan, yaitu hasil akhir dari setelah pendampingan. Kita buat siklus kedua yaitu menggunakan input proses output tapi yang komitmen akhir. Jadi input proses output nilai PR dan SR untuk komitmen akhir Bapak Ibu setelah pendampingan. Nah, dari situ dalam laporan ini nanti, dalam laporan yang kuning ini nanti, ini di isi proses, di sheet isi proses ini nanti akan muncul rekapitulasi perubahan komitmen dari awal ke akhir. Ada nggak perubahannya? Demikian arah aplikasi ini Bapak Ibu. Tapi kita fokuskan di strategi pendampingan dahulu. Oke, itu sekilas dari bagian sebelumnya kami akan mengulas sheet yang merah, yaitu yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam mencari nilai PRSR. Ini PRSR tapi yang sebelum terjadi pendampingan. Nah, ini kami ulas saja bahwa yang merah ini yang merah pertama yaitu sheet cover identitas PR ini seperti biasanya, seperti kemarin kita membaca dahulu dan mengisi nama yang didampingi karena ini sebagai responden ya, kemudian jabatan, kemudian lembaga, alamat, secara singkat saja. Kalau yang responden kedua, yaitu penilai kedua, itu adalah pengawas atau supervisor atau penilai sendiri atau apapun sebutannya, silahkan, yaitu nama yang didampingi, jabatan, lembaga, kemudian alamat. Itu pun pengisiannya yang singkat-singkat saja. Kemudian setelah diisi, kita membaca aturan sekilas, seperti kemarin, silakan diulang, dipahami betul. Setelah itu, kita masuk ke aplikasinya PR. Kita tidak perlu mengisi ini lagi. Nama Wiwi dan Sri Jono ini nggak perlu diisi karena sudah dengan sendirinya terisi lewat jalur sheet merah yang cover identitas ini tadi. Kita masuk aplikasi
PR1 kita isikan sesuai pemberian nama, persis sama dengan yang kemarin. Caranya baik itu oleh R1, responden 1 maupun responden 2, kita isi sampai habis item ke-20 ini kita isi. Kemudian kita lihat ke cover identitas SR yang biru ini. Kemarin PR dan SR yang biru juga sama persis yang biru ini dengan yang kemarin kita isikan. Jadi mirip dengan PR kalau yang SR ini dan sebagainya hingga akhir dibaca semua aturannya. Kalau lupa, kalau ingat ya alhamdulillah. Kemudian aplikasinya SR sama juga persis yang ada di dalam aplikasi PR SR sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, dari keempat sheet ini satu aplikasi sheet cover identitas PR, sheet aplikasi PR1, sheet cover identitas SR, dan sheet aplikasi SR1. Nah, setelah keempat ini terisi dengan baik dan benar sesuai yang kemarin, kita melanjutkan melangkah kepada aplikasi tujuan atau tujuan aplikasi yang sekarang, yaitu strategi pendampingan. Dari pengisian tadi, kita bisa mulai melihat kondisi strategi pendampingan apa yang muncul dengan data PR dan SR yang sudah diisikan. Dan muncul di sini adalah PR SR dari kepala sekolah Wiwi itu kita perhatikan bahwa dalam sheet rencana strategi pendampingan awal ini itu bisa kita lihat di baris kedua. Meskipun di sini baris kedua, tapi antara baris pertama dan kedua ini sama maknanya, sama-sama Wiwi, hanya kami pindahkan saja. Ya, jadi kalau di atas ini tingkat rendah, di bawah otomatis pasti tingkat rendah gitu. Karena ini memang menghadapi bila ada unsur wajib diklat nanti kesulitan dalam program kami. Makanya itu kami buat 2 baris, tapi isinya sama. Nah, setelah kita ketahui pengisian lewat data PRSR yang tadi kita isikan, yang sama dengan aplikasi kemarin, akan muncul strategi pendampingan yang baik, yaitu apabila PR atau kapasitas memimpin perubahan kepala sekolah itu tingkat rendah, dengan SR atau kesadaran melakukan refleksi itu masuk kategori berkembang, akan muncul strategi pendampingan yang baik yang disarankan oleh aplikasi bernama strategi pendampingan penyemai perubahan. Nah, apa itu penyemai perubahan? Itu bisa kita lihat di catatan atau sheet catatan evaluasi. Yang sheet ungu ya, ini warnanya ungu ya. Yang sheet ungu ini catatan evaluasi dalam menuju ke tercapaian target jika ada. Nah, ini ternyata kepala sekolah yang memiliki PR SR tertentu tadi sebaiknya dalam strategi pendampingannya menggunakan strategi pendampingan penyemai perubahan. Apa itu penyemai perubahan? Di bawah sini sudah muncul apa saja yang perlu kita lakukan secara singkat, secara global. Jadi kita sendiri harus kreatif menerjemahkan apa yang ada di dalam isi penyemai perubahan, catatan tentang wawasan strategi pendampingan penyemai perubahan ini.
Nah, dari sinilah kita baru melangkah ke lapangan. Kita masuk ke lapangan, yaitu ke pendampingan. Nah, kita melaksanakan pendampingan di lapangan. Setelah kita melaksanakan pendampingan di lapangan, kita kembali menguji atau meminta data lewat sheet aplikasi yang hijau. Yang hijau ini. Dua ini. Nah, aplikasi apa ini? Ya, PRSR. Tapi PRSR yang setelah strategi pendampingan dilakukan dalam proses pendampingannya pada kepala sekolah Wiwi tadi. Dengan data yang sudah ada, kita mengisi kembali. Ya, kita mengisi kembali. Jadi, kalau yang tadi PRSR sebelum strategi pendampingan atau PRSR awal, kalau yang di sini PRSR yang setelah pendampingan. Nah, setelah pendampingan kita lakukan siklus kedua, yaitu permintaan data pada yang bersangkutan, yaitu kepala sekolah Wiwi, dengan nilai yang sudah diberikan atau yang diberikan oleh YBS sendiri, kepala sekolah Wiwi, dan penilai atau pengawas atau supervisor selaku responden kedua, penilai yang kedua. Ini nilai baru karena posisinya sudah posisi setelah pendampingan. Setelah diisi, berarti otomatis dua sheet ini akan berbeda dengan PRSR yang ini. PRSR yang ini harapannya berbeda. Entah itu nantinya itu hasilnya menurun atau menaik atau tetap sama, itu seharusnya berbeda. Beda dalam arti adakah kenaikan, adakah penurunan, ataukah tetap sama komitmen kepala sekolah tersebut setelah diadakan pendampingan gitu. Pengisiannya sama persis Bapak Ibu, yaitu untuk aplikasi PR1, R1, R2 dan aplikasi SR juga R1, R2 sama persis pengisiannya. Oleh karena itu, aplikasi yang kemarin tolong dipahami betul. Jadi kalau aplikasi kemarin itu paham, insya Allah aplikasi yang ini lebih mudah. Cuman sebelum pendampingan dan setelah pendampingan. Sebelum pendampingan kita lakukan siklus 1, yang setelah kemudian pendampingan, setelah pendampingan baru kita masuk ke siklus 2. Semuanya sama tentang PR dan SR. Cuman setelah pendampingan, kita tidak memerlukan strategi pendampingan lagi, tapi cukup nilai PR SR-nya. Nah, sebelum kita masuk ke laporan, itu kita lihat dulu daftar hadir semacam ini. Mengapa daftar hadir di sini tidak berwarna? Itu memang sengaja karena bisa dibuat sendiri, tidak harus semacam ini. Bapak Ibu bisa membuat sendiri, ya. Kembali lagi, setelah semuanya selesai dalam mengkaji atau memperoleh nilai PRSR setelah pendampingan, kita tinggal melihat laporan. Nah, laporan ini yang kuning ini Bapak Ibu, pendahuluan, isi proses, penutup, dan lampiran. Sheet pendahuluan, sheet isi proses, sheet penutup, sheet lampiran. Nah, ini kami beri wawasan dulu di sini tentang pendahuluannya.
pendahuluan di sini bisa persis sama atau buat beda bisa, dan yang ini, pengisian yang ini sesuai area penilik pengawas masing-masing, karena kan beda-beda. Tinggal mengganti saja angkanya tergantung keberadaan orang yang di berada di area Bapak Ibu. Kemudian pendahuluan selesai, kita masuk isi proses. Isi proses inilah sudah terisi dengan sendirinya selama kita mengisi siklus 1 dan siklus 2, mengisi PRSR siklus 1 dan PRSR siklus 2. Semuanya akan terisi, Bapak Ibu. Nggak usah bingung. Laporan sudah jadi. Ya, laporan sudah jadi. Nah, ini kami sediakan tempat kosong. Ini seandainya Bapak Ibu ingin mengisi tulisan tangan atau ketikan, silahkan. Mau mengetik tambahan dan sebagainya tentang penyemai perubahan. Ini juga begitu kami sediakan. Tapi kalau tidak kepingin diisi, tidak apa-apa. Karena sudah dalam catatan evaluasi tadi, sudah ada semuanya. Nah, ini pelaksanaan pendampingan. Pelaksanaan pendampingan ini tergantung Bapak mau mendampingi RKT atau ARKAS atau manajemen pembelajaran atau yang lain. Intinya adalah nanti tetap harus kita uji, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Agar ketahuan ini yang terakhir, yaitu apa? Rekapitulasi. Kalau ini kan habis pendampingan, ini sesudah pelaksanaan pendampingan, dalam laporan ini kami berikan hasil PRSR setelah pendampingan. Silakan nanti Bapak Ibu membaca sendiri, di mana yang kuning-kuning ini berkategori apa hasilnya, dan untuk yang PR dan untuk SR juga berkategori apa, sudah tertulis di situ. Nah, akhir daripada laporan inilah yang disebut rekapan dalam situasi sebelum pelaksanaan pendampingan dan rekapan dalam situasi sesudah pelaksanaan pendampingan. Di sini sudah terlihat. Oh, dulu tingkat rendah, sekarang PR-nya sudah ada kenaikan setelah panjenengan lakukan atau Bapak Ibu lakukan pendampingan. Berarti kepala sekolah atau yang didampingi itu mempunyai pemahaman terhadap kepemimpinan perubahan, itu ada peningkatan. Awalnya tingkat rendah, bisa menjadi lebih paham, menjadi tingkat sedang. Meskipun sedang ini masih perlu wajib. Nah, di sini wajib di sini adalah maksudnya wajib diadakan atau mengikuti, wajib mengikuti, atau kepala sekolah tersebut wajib mengikuti diklat kepemimpinan. Nah, dilihat juga PR-nya ada kenaikan grade-nya, tapi di sadar refleksinya SR-nya sebelum pelaksanaan pendampingan dan setelah pendampingan ada nggak kenaikan atau ada perubahan nggak? Ternyata tidak Bapak Ibu, yaitu yang sebelumnya yaitu berkembang dan sesudah pelaksanaan pendampingan dilakukan tes lagi, masih berkembang juga. Demikian Bapak Ibu, kita masuk ke penutup. Penutup silahkan, persis juga bisa, tidak persis juga bisa. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran inilah kita lampirkan, yaitu kondisi hasil pendampingannya. Entah kalau laporan RKT ya RKT-nya dicantumkan, kalau ARKAS ya ARKAS-nya dicantumkan. Demikian Bapak Ibu dari kami, aplikasi ini diberikan semoga bermanfaat dan barakallahu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.